Di video kali ini, kita akan bahas topik yang mungkin sering kamu lihat, tapi nggak banyak yang ngerti secara teknis, yaitu gaya angkat pada sayap pesawat. Di sini, kita akan menganalisis gaya angkut dari sayap pesawat, tapi bukan pesawat beneran ya, melainkan modelnya yang lebih kecil, yaitu skala 1:10. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menguji model pesawat ini di terowongan angin, tapi tetap bisa ngasih hasil yang valid dan mirip kayak prototipe aslinya? Yuk kita lihat dulu datanya. Kita punya sayap dengan panjang chord 1,12 meter, luas platformnya 10,7 meter persegi, dan kecepatan terbang pesawat aslinya itu 52 meter per detik. Model ini akan diuji di terowongan angin dengan tekanan maksimum 5 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius. Tujuan kita adalah menentukan kecepatan dan tekanan di terowongan angin supaya hasil uji model bisa mewakili kondisi nyata pesawat asli. Untuk menjawabnya, kita perlu pakai metode analisis dimensional. Ini adalah cara untuk menyederhanakan hubungan antar variabel fisika jadi bentuk tak berdimensi. Di sini, kita punya 7 parameter: gaya angkat, kecepatan aliran, panjang chord, densitas udara, viskositas, kecepatan suara, dan sudut serangan. Karena kita cuma punya 3 dimensi dasar, masa, panjang, dan waktu, maka kita bisa bentuk 4 grup tak berdimensi yang disebut grup Pi. 2 grup tak berdimensi yang paling penting dalam kasus ini adalah bilangan Reynolds dan bilangan Mach. Nah, supaya model kita bisa mirip secara dinamis, kita idealnya harus menyamakan kedua bilangan ini antara model dan prototipe. Tapi, ada tantangan nih, kalau kita mau samain Reynolds, kecepatan aliran model harus 10 kali lipat lebih besar dari prototipe. Ini bikin bilangan Mach-nya naik jadi supersonik, padahal prototipenya masih subsonik. Untuk bantu menyamakan salah satu dari dua bilangan itu, biasanya tekanan di terowongan dinaikkan, bahkan sampai 5 atmosfer. Untuk membentuk grup Pi, kita pilih variabel pengulang seperti V, LC, dan Pi karena mereka mencakup semua dimensi dasar. Dengan itu, kita bisa menyusun kombinasi tak berdimensi lainnya. Dan dari hasil akhirnya, kita bisa hubungkan semuanya dalam bentuk koefisien gaya angkat atau CL, yang biasanya dihitung pakai rumus klasik dengan faktor 1/2 pi V kuadrat dan luas permukaan A. Kesimpulannya, dengan bantuan analisis dimensional, kita bisa pastikan model pesawat dalam skala kecil tetap punya perilaku aerodinamis yang mirip dengan versi aslinya. Dan disinilah peran penting pengaturan kecepatan dan tekanan dalam terowongan angin. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga kamu jadi makin paham tentang bagaimana gaya angkat dan similarity diuji secara profesional.